Halo, jumpa lagi Sobat Digivlog. Dalam video kali ini saya akan membicarakan mengenai bagaimana caranya memasang SIM card pada mobil BYD Seal Anda. Nah, untuk memasang SIM card tentunya kita harus pertimbangkan apa sih gunanya ya, dan pasangnya di mana. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar. Lalu alat-alat yang dibutuhkan adalah hanya pin yang biasa kita pakai untuk membuka SIM card pada handphone kita. Lokasi dari tempat kita memasukkan SIM card kita itu memang letaknya agak tersembunyi, yaitu adanya di glove box di tempat penyimpanan kita ya. Nah, di situ kita coba intip, kita keluarkan dulu barang-barangnya. Nah, di sini kan tertutup ya, tertutup dengan karpet atau karet penatak dari glove box kita. Nah, ini kita buka teman-teman ya, kita buka, kita tarik, itu tidak dilem memang, jadi gampang dibuka ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam, di situ kayak semacam ada kotak kecil dan ada lubang. Nah, itu ada SIM tray-nya ada di situ teman-teman. Jadi bagaimana cara membukanya? Cukup menggunakan pin ya yang biasa kita gunakan untuk membuka SIM tray pada handphone kita. Nah, bentuknya seperti ini nih SIM tray-nya ya. Jadi kalau kita lihat sih bentukannya besar ya. Jadi itu menggunakan SIM card yang model zaman dulu ya. Jadi bukan yang mini SIM card atau apapun namanya ya. Jadi kalau memang teman-teman tidak punya lagi, mau nggak mau harus punya nih ya, tempat untuk menempatkan mini SIM card kita supaya fit di situ. Nah, kalau sudah SIM card yang kita tempelkan, kita masukkan seperti semula sampai yakinkan semuanya masuk dengan rapi. Nah, kalau sudah, kita coba nyalakan mobilnya. Kita tekan tombol start and stop, lalu kita lihat apakah SIM kita terbaca. Nah, ini ya teman-teman, terbaca ya, jadi 4G. Nah, kebetulan saya pakai SIM card menggunakan Telkomsel ya, karena dengar-dengar dari BYD pun nanti akan memberikan SIM card dengan provider dari si Telkomsel. Nah, untuk membuktikan apakah benar SIM card kita berfungsi dengan baik, kita jangan menggunakan Android Auto, karena Android Auto kan langsung connect ke handphone kita ya. Jadi kita coba mengakses atau menjalankan aplikasi Maps bawaan dari BYD. Nah, kelihatan ya sudah nyala. Nah, di sini saya mau kasih tip and trick nih teman-teman. Di dalam map bawaan dari BYD itu ada fitur yang menghitung loh ya, mengkalkulasi dengan jarak tempuh kita. Contohnya tadi adalah 538 km. Kalau dari lokasi kita itu kita sampai mana. Nah, ini menurut saya fitur yang sangat bagus ya, sangat menarik. Jadi kita bisa menduga-duga atau kita bisa mengestimasi ya di mana kita punya jarak dengan kondisi baterai kita. Nah, satu lagi di sini pun kita bisa, karena mobil kita mobil listrik ya, kalau kita tekan tombol gambar icon pom bensin ya, itu akan dikasih tahu SPKLU terdekat dari daerah kita. Nah, ini jadi mapnya bagus sekali ya. Nah, ini dia yang tadi jaraknya. Jadi kita kurang lebih kalau dari lokasi saya itu saya bisa nyampe Semarang tuh ya. Nah, itu yang di warna hijau itu adalah jarak tempuh kita, sampai Jogja juga nyampe ini ya. Ya, tapi kembali lagi dalam penggunaan mobil listrik kita harus bijak dalam mengkalkulasi sisa baterai dan jarak tempuh yang akan kita jalankan. Lalu fitur apa lagi sih yang bisa kita manfaatkan kalau kita sudah terkonek dengan SIM card internal di mobil kita? Ya, yang tentunya adalah Spotify ya. Jadi kita tinggal login aja ke akun Spotify kita, di mana kita bisa mendengarkan musik sambil kita melihat peta kita ya. Tapi kembali lagi, sebetulnya kan fungsi ini semua sudah di cover oleh Android Auto ya. Oke, jadi kalau kayak gitu fungsinya apa dong kita memasangkan SIM card? Nah, sebetulnya fungsi SIM card itu sendiri adalah nanti pada saat nanti BYD akan menunjukkan BYD App, yaitu aplikasi berbasiskan Android maupun iOS yang kita bisa pakai untuk mengakses mobil BYD Seal kita. Nah, disitulah fungsi SIM card sangat menentukan dan sangat diperlukan, di mana kita bisa berkomunikasi dari handphone kita ke mobil kita. App ini memang secara resmi belum dikeluarkan oleh BYD Indonesia. Katanya sih sekitar bulan September katanya loh ya. Nah, nanti
Nanti tentunya kalau BYD app ini sudah keluar, kita sebagai pengguna mobil BYD di Indonesia dapat menikmati konektivitas dari aplikasi BYD app dengan mobil kita. Nah, kira-kira kemampuan atau fungsi dari BYD app ini apa? Kok sampai ditunggu-tunggu ya? Nah, kurang lebih kemampuannya seperti ini. Oke, nanti pada saat BYD app akan diluncurkan, kita tentunya akan diminta membuat account. Nah, nanti kalau kita sudah login, kita pastinya bisa melihat status dari baterai kita, jarak tempuh kita, lalu kita bisa kunci, buka pintu dari jarak jauh, nyalakan mobil, nyalakan AC, mengatur AC dan sebagainya. Nah, sekali lagi ini hanya tampilan sementara ya. Nanti untuk aplikasi BYD app-nya yang lengkap nanti akan saya buatkan video khusus apabila nanti aplikasinya sudah keluar dan resmi masuk ke Indonesia. Ini hanya saya ambil fitur dan fungsi dari negara lain ya, karena memang dari negara kita di Indonesia belum masuk secara resmi, tapi saya yakin kurang lebihnya pasti akan sama. Nah, untuk lebih detailnya nanti saya akan buatkan video khusus mengenai apa saja yang di-provide oleh BYD app kepada mobil kita. Nah, mungkin sekian dulu video saya kali ini teman-teman. Kita tunggu saja BYD app-nya. Indahnya berbagi. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.